Izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Izin ya. Oke. Oh ya di sini kasihan nanti panggilnya kasih aja ya. Di sini Kak namanya. Di sini kakak nggak sendirian, kakak ditemani sama kakak Bella. Kebetulan ini siswi magang di BNN dari SMK 4. Bisa disapa dulu Kak Bellanya. Belakang situ yang tengah ada Kak Anggi ya, itu tim humas kami. Bisa disapa Kak Angginya? Hai Kak Anggi. Oke, ini kita belajar ya tentang bahaya narkoba. Nah, belum masuk ke materi, adik-adik sudah tahu nggak BNN itu apa? Nggak tahu. Ada yang pernah BNN itu apa? Nggak tahu. Oke, BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional. Tugasnya itu untuk narkoba. Tidak hanya ada polisi juga, ya tidak hanya sipil, juga ada Pak Polisi ya. Tugas Pak Polisi menangkap orang yang melakukan peredaran gelap narkoba. Yel dulu ya, oke? Kalau saya bilang generasi cerdas, kalian sinar, oke? Tangannya semua kayak gini, sama-sama ya. Ambil dari sini Kak Bella biar kelihatan muka adik-adiknya, oke? Saya bilang generasi cerdas, bersih narkoba, terus tepuk tangan, oke? Bapak Ibu juga boleh ikut. SDN 003 Tarakan, generasi cerdas bersih narkoba. Tangan buat kita. Oke. Lihat gambar ini. Ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Monster serem nggak? Bisa bikin orang takut nggak? Nah, kita akan narkoba, ya. Monster itu sama, menyeramkan dan dapat buat orang meninggal dunia, ya. Dapat bikin orang sakit. BNN yang baju BNN itu nggak bisa sendirian lawan monster. Dia harus dibantu sama Pak Polisi, tentara, di masyarakat, perang lawan narkoba. Ya, jadi harus sama gotong asal sekolah kasih tahu adik-adik kalau narkoba itu berbahaya. Seenggaknya dengan kalian tahu narkoba berbahaya, kalian nggak mau coba-coba pakai, itu sudah membantu pemerintah menekan angka prevalensi penyalahguna. Oke, jadi narkoba itu sama seperti monster ya, sama-sama berbahaya. Ada video ya, didengarkan. Teman-teman, tahu nggak narkoba itu apa? Tapi ibu, narkoba itu berbahaya, bisa bikin kita kecanduan. Tapi kecanduan itu apa ya teman-teman? Aku tahunya kecanduan handphone. Itu juga kata nenek kalau aku lagi main handphone dan gak mau berhenti. Kata ibu, narkoba itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya obat, dimasukin ke permen, ke makanan atau ke minuman. Makanya ibu selalu pesen ke aku, gak boleh makan atau minum sembarangan, apalagi dari orang yang kita gak kenal. Bahaya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita kena narkoba. Nah, dari video ini yang tahu nggak pesannya apa? Tahu maju? Ya. Pesan dari video tadi apa? Ayo, kamu, ya boleh maju. Kenalkan namanya, kelas berapa, terus kasih tahu teman-temannya apa pesan dari video
video yang tadi sudah kakak putar. Kenalkan nama, kelas berapa ya? Nama Ahmad Naufal Ibrahim, kelas 5A. Ya. Pesannya jangan memakai narkoba. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau kasih tahu? Yang perempuan? Ayo. Tadi dia nggak salah, dia benar. Ya, kamu boleh lagi kenalkan nama, kelas berapa, terus kasih tahu pesan dari videonya apa. Perkenalkan, nama saya Mutiara, kelas 5C. Iya. Mutiara, apa pesan dari videonya? Jangan menerima makanan atau minuman dari orang lain. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi adik-adik lebih aktif ya, dengarkan. Nanti Kasia suka kasih pertanyaan di tengah-tengah. Makasih, nanti yang bisa jawab Kasia kasih hadiah. Jadi pesan dari videonya, narkoba itu berbahaya dan tidak boleh menerima makanan atau barang dari orang yang tidak karena adik-adik sekarang itu penjahat-penjahat banyak memasukkan narkoba di dalam makanan. Nanti ada contohnya, Kasia lihatkan ya. Nah, apa sih narkoba? Adik-adik ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Yang tahu kasih hadiah lagi. Yang tahu narkoba ya, kamu maju ke depan. Iya. Nanti sambil dipoto lah yang ya, sambil foto buat laporan. Oke. Ya, sebelum Kasia jelaskan, Kasia mau tahu yang ada di kepala anak-anak SD. Narkoba itu apa sih? Ayo kamu. Ya, ini yang ini dulu. Kelas berapa? Terus narkoba itu apa sih? Mana nama kelas? Kelas 4D. Narkoba adalah obat-obat terlarang. Singkatan atau terdiri dari 3 suku kata yang artinya adalah narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, dan ba-nya adalah bahan adiktif atau obat-obatan terlarang yang sama disampaikan oleh si Fadil. Kalau secara pengertian, narkoba adalah zat alami atau kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan yang lebih parahnya narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan. Oke, adik-adik sama-sama kita ulang. Narkoba adalah obat-obat yang tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kecanduan. Narkotika itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, atau yang merupakan zat buatan ya, zat buatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, di mana narkotika ini memberikan efek halusinasi ya, sehingga orang yang pakai narkotika itu dia dapat mengalami penurunan kesadaran. Oke. Nah, kalau jenis-jenis narkotika ada 3. Ada yang sintetis, semi sintetis, dan jenis alami.
Kalau sintetis itu adik-adik, dia adalah jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, bersifat sintetis atau amfetamin, di mana sintetis itu dia pure dari bahan-bahan kimia. Oke, kalau semi-sintetis dia itu menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang diekstrak, ya, melalui proses panjang, ya. Jadi dia kalau sintetis itu dia pure dari bahan kimia, kalau semi-sintetis itu dari bahan alami yang diekstrak melalui proses panjang, jadilah dia semi-sintetis. Contohnya ada morfin, heroin, kodein, ya. Kalau jenis alami itu ada yang namanya ganja. Adik-adik pernah dengar ganja? Ya, oke, ini contohnya. Lihat mungkin kalau sintetis ini deh ya, ada metadon, amfetamin ya. Oke, kalau yang seminya itu dia tadi ya, dia dari bahan sintetis dia diolah baik dari bahan alami diolah. Jadi dia morfin, kodein, heroin. Nah ini tadi yang ganja atau jenis alami. Ini adik-adik pernah lihat daun singkong? Dia mirip, dia serupa tapi tak sama. Yang membedakan kalau daun singkong itu dia boleh dikonsumsi. Tapi kalau daun ganja itu mau akarnya, mau batangnya, mau daunnya, semuanya adalah narkotika atau narkoba, tidak boleh digunakan. Baik untuk kesehatan, apalagi untuk dikonsumsi itu tidak boleh ya. Nah, ini yang tadi adalah bahan adiktif. Adik-adik, bahan adiktif itu dia bukan narkotika, bukan juga psikotropika, tapi dia sama-sama dapat menyebabkan kecanduan. Oke, diingat ya. Kalau bahan adiktif itu dia bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi dia sama dapat menyebabkan kecanduan. Contoh bahan adiktif ada lem, alkohol dan rokok. Ada yang pernah lihat rokok? Ada yang pernah lihat alkohol? Lem. Sekarang saya tanya, fungsi lem itu apa sih adik-adik? Untuk merekatkan. Nah, yang menjadi salah itu dihirup. Nah, itu yang bisa menyebabkan kecanduan, ya. Oke? Paham adik-adik? Jadi bahan adiktif itu ada rokok, alkohol dan lem. Dia bukan narkoba, bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi dia sama dapat menyebabkan kecanduan. Nah, sekarang saya mau tanya, adik-adik ada yang punya cita-cita nggak? Ada yang mau jadi polisi nggak? Mau jadi polwan? Dokter? Nah, mau jadi guru? Good job. Sekarang saya tanya, kalau adik-adik pakai narkoba, bisa nggak gapai cita-cita? Nah, sekarang saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab kasih hadiah. Kenapa kalau pakai narkoba itu kita nggak bisa gapai cita-cita? Ada yang tahu nggak kenapa? Angkat tangan. Oke, kami maju. Kenapa namanya? Kelas berapa? Terus kasih teman-temannya kenapa? Kalau pakai narkoba itu kita nggak bisa gapai cita-cita. Nama saya Desara dari kelas 6C. Izana. Kecanduan. Merusak otak. Hujah. Katanya kenapa kita nggak bisa gapai cita-cita? Karena kalau sudah pakai narkoba kita kecanduan dan kita merusak otak. Adik-adik ingat orang yang pakai narkoba itu tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Dia hanya bisa pulih. Itu pun harus direhabilitasi. Kenapa nggak bisa sembuh? Karena kata Zahra benar, orang yang pakai narkoba itu otaknya rusak. Makanya dia ketika pakai narkoba, dia akan kesulitan menggapai cita-cita karena otaknya sudah rusak. Oke? Nah, ini bahaya narkoba. Ini wajib
wajah orang yang pakai narkoba? Ada yang tahu ini siapa? Pernah nonton filmnya nggak? Di Trans TV? Pernah? Pernah? Nah, dia ini pecandu berat narkotika. Ya? Orang adik-adik yang pakai narkotika itu yang tadinya ganteng, cantik itu bisa berubah seperti ini. Kenapa? Karena otaknya sudah rusak, fungsinya itu sudah tidak maksimal lagi, ya. Ini ya, tuh lihat, ya matanya jadi kayak gini ya, nah, giginya ompong ya, matanya cekung. Nah itu orang yang pakai narkoba kayak gitu deh. Narkoba itu tidak hanya merusak fisik, tapi juga merusak psikis dan mental seseorang. Orang yang kalau dia sudah terlalu tinggi, pakai narkoba yang terlalu sering, itu dia bisa jadi halusinasi. Ya? Nah, ini tadi kenapa Kasia bilang orang yang pakai narkoba itu tidak bisa sembuh? Karena yang diserang adalah otak. Otak itu adalah sistem saraf pusat. Ya, tugasnya sistem saraf pusat itu mengontrol jantung, paru-paru, pernafasan, dan lain sebagainya. Seluruh organ tubuh itu digerakkan oleh otak. Ketika narkoba itu masuk ke dalam tubuh manusia, otak yang diserang, jadinya bolong-bolong. Karena bolong-bolong itulah jadinya orang sudah tidak sinkron tuh. Dia sudah tidak bekerja sebagaimana fungsi jantungnya, hatinya semuanya tidak bekerja dengan baik karena pengaruh narkotika. Kita yel-yel lagi dulu ya. Sekarang yel-yelnya ganti nih. Ya. Yel-yelnya aku cinta Indonesia, ayo perang lawan narkoba. Oke? SD 003 tarangan. Aku cinta Indonesia, ayo perang lawan narkoba. Tangan kita semua. Nah, ini ada ya, ini contoh kerusakan otak orang yang pakai narkoba. Otak manusia itu awalnya dia bersih ya, seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang ya, otaknya jadi bolong-bolong. Makanya dia jadinya nggak bisa beraktivitas maksimal ya. Kayak gini ya. Ini akibat ganja ya. Dia bolongnya kecil-kecil, ini akibat sabu dia jauh lebih besar. Nah ini untuk heroin dia seperti dia lebih berongga ya. Makanya orang yang pakai narkoba itu tidak bisa sembuh ya. Nah sebelum kasih masuk ke ciri-ciri penyalahguna, kasih jelaskan dulu. Dampak dari narkotika itu ada 3. Yang pertama itu dia halusinasi atau halusinogen. Nah sekarang kasih mau tanya, kasih ada yang bisa jawab. Adik-adik ada yang tahu nggak halusinasi itu apa? Yang tahu bisa angkat tangan jawab. Kamu? Oke. Yang belakang juga dong. Ayo kenalkan nama, kelasnya, terus kasih tahu teman-temannya halusinasi itu apa? Berhayal yang tidak nyata dan itu contohnya dia berharap kalau ada temannya di sampingnya padahal nggak ada. Tangan dulu. Oke, benar ya adik-adik kianya. Dia nih sekolah ibu-ibu semua. Biasanya kalau saya tanya di SD, saya tanya halusinasi, anak-anak tuh jawabnya berhayal Kak. Nanti aku besar mau beli mobil katanya. Berhayal. Tapi ini pintar nih, dia jawabnya benar. Halusinasi adik-adik. Halusinasi itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan itu semuanya palsu. Atau hadirnya persepsi itu karena pengaruh obat-obatan terlarang yang namanya narkoba. Atau kalau di ilmu kesehatan ada namanya skizofrenia. Mohon maaf, misalnya kalau orang tuanya pengidap atau penyandang orang dengan gangguan jiwa, itu besar kemungkinan anaknya atau keturunan juga itu akan mengalami gangguan jiwa. Cuman kalau halusinasi karena narkotika itu pure karena pengaruh obatan terlarang ya. Oke, dampak satu adalah halusinasi. Dampak kedua dari narkoba adalah stimulan. Stimulan itu adalah adik-adik dia mempercepat sinyal dari otak ke tubuh manusia. Jadi orang yang pakai
narkotika, dampak stimulan itu dia lebih agresif, lebih energik, dia tahan nggak tidur berhari-hari. Kenapa? Karena ada pengaruh narkoba yang bersifat stimulan. Ingat, kalau stimulan itu mempercepat. Yang ketiga dampaknya adalah depresan. Kalau depresan itu kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan dia mempercepat sinyal dari otak ke tubuh, kalau dia depresan dia memperlambat. Jadi orang yang biasanya pakai narkoba jenis depresan itu dia lebih lemas, suka tidur, kekurangan konsentrasi, gangguan di mental, ya. Karena dia memang dia memperlambat sinyal dari otak ke tubuh manusia. Ingat ya, dampak narkotika ada 3. Yang pertama stimulan, kedua depresan, dan yang ketiga halusinasi. Nah, ini dia ciri-ciri penyalahguna. Yang pertama, prestasi menurun, suka bolos. Ini untuk anak sekolah ya, kasih contoh ya. Biasa adik-adik, biasa kalau dari anak sekolah itu dia jadinya yang tadinya mungkin dia pintar, rajin di sekolah, pas dia pakai narkoba dia jadi malas, dia suka bolos, jadi suka bohong. Yang kedua, menghindari kontak mata. Adik-adik, orang yang pakai narkoba itu dia akan kesulitan untuk A to A. Kenapa? Karena tadi otaknya sudah rusak, dia sudah tidak bisa stabil, ya. Itu salah satu cirinya. Yang ketiga, malamnya begadang, paginya ngorok, ya. Malamnya begadang, tapi masih temanku juga, tapi karena dia main FF, ya kan? Ya. Terus selera makan berkurang. Nah, orang yang pakai narkoba dia akan kehilangan selera makan. Kenapa? Karena dia sudah itu tadi fungsi fisiknya itu sudah tidak bekerja dengan baik ya. Jadi dia sudah merasa dia nggak membutuhkan makan. Bukan dia tidak membutuhkan, tapi memang sinyal yang dikirimkan dari otak itu sudah tidak sinkron lagi. Dan dia akan kehilangan kemandiriannya, ya. Karena dia lebih sering mengunci diri sendiri atau menghindari lingkungan. Yang ketiga nih tadi sering menghindar kumpul keluarga. Karena orang yang pakai narkoba itu dia akan sensitif, dia jadi suka marah, dia akan mudah curiga. Karena kalau dia berkumpul dengan orang banyak, dia takut ketahuan. Sikapnya jadi kasar, ya. Jadi itu tadi dia lebih agresif. Dan kelompok temannya negatif. Oke. Nah, ini alasan kenapa anak-anak biasanya pakai narkoba, ya. Yang pertama faktor individu. Faktor individu ini atau rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya kayak adik-adik ini penasaran, gak usah ngomong narkoba, kita bicara rokok aja dulu. Misalnya adik-adik penasaran nih sama namanya rokok, ya. Jadinya mau coba-coba pakai, ya. Ada yang merokok nggak di sini? Jangan ya, nauzubillah min dzalik ya. Jangan juga mencoba-coba ya. Nggak ada untuknya merokok itu ya. Itu ya. Faktor individu yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran gimana ya rasanya rokok ya. Yang kedua faktor lingkungan. Biasanya orang yang pakai itu salah satunya adalah korban bullying. Bisa jadi kebanyakan kasus yang kami temui di lapangan itu adalah korban bullying. Atau dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik atau dengan anak-anak yang nakal. Misalnya kalau mau berteman sama kelompok A harus berani jadi tukang bully dulu, atau harus merokok dulu, harus nakal dulu, lawan guru dulu, kayak gitu. Itu adalah cikal bakal orang yang seperti itu. Yang ketiga, faktor ketersediaan. Nah, khususnya kita di masyarakat itu memang banyak sekali ya beredar penjualan narkoba. Jadi adik-adik harus hati-hati. Ingat pesan di video tadi, jangan menerima barang atau makanan dari orang yang tidak dikenal, karena itu bisa jadi mengandung narkoba. Nah, bagaimana ya aksi yang dilakukan agar terhindar dari narkoba? Ada yang tahu ini siapa? SpongeBob. Kata SpongeBob, siapkan diri dan mental untuk berkata tidak sama narkoba. Jadi, kalau ada orang yang menawarkan atau teman yang ngajak kalian nakal-nakal, itu ditolak. Enggak, aku nggak mau kayak ya. Ini siapa? Marsha. Kata Marsha, hati-hatilah memilih teman dalam bergaul. Teman yang baik akan bawa kebaikan.
Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, kita bakalan jadi wangi. Tapi kalau kita berteman sama orang yang nakal, apalagi dia pakai narkoba, kita akan ikut-ikut pakai narkoba. Siapa ini? Benteng. Kata Benteng, apabila ada yang memaksa untuk menggunakan narkoba, sebaiknya tinggalkan tempat itu, ya. Kalau sudah tahu temannya nakal, temannya merokok, temannya suka memukul, suka membuli, nggak usah diteman, ya. Ini siapa? Kata si Adi, lakukanlah hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan prestasimu, tingkatkan iman dan takwamu. Ingat, di semua ajaran agama, baik itu Muslim, Kristen, semua, Hindu, Buddha, tidak ada yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Artinya narkoba itu itu tidak boleh dikonsumsi. Ini ikuti kegiatan-kegiatan positif. Di SD 003 ada ekstrakurikuler apa aja deh? Pramuka, futsal, menggambar, voli, basket, badminton, ada banyak banget ya. Ada banyak banget. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kalian jadi anak yang aktif dan positif, insya Allah kalian gak akan menjadi anak nakal, gak akan berani coba-coba merokok, ya. Gak usah dulu ngomong narkoba, rokok aja dulu, oke? Nah, dari gambar kedua ini yang mana yang bagus ya kalau anak sekolah ya? Yang mana deh? Yang biru, belajar ya, belajar kelompok ya, gotong royong itu tugasnya anak-anak sekolah itu. Bukan seperti ini ya, bukan minum alkohol, bukan merokok ya. Jauhi teman-teman yang nakal, oke? Ini pintu penyalahgunaan narkoba. Dulu adik-adik, kalau kita bicara rokok itu erat kaitan dengan orang tua atau orang dewasa. Tapi fenomena saat ini yang merokok sudah tidak kenal usia. Mau dia anak-anak, mau dia kai-kai, nenek-nenek, anak muda, orang tua, semua bisa merokok. Artinya rokok itu sangat berbahaya. Kami BNN menyatakan bahwa pintu masuk atau gerbang utama masuknya narkoba itu dari rokok. Dan kebanyakan anak-anak sekolah yang menjadi korban penyalahguna itu dia berawal dari merokok dulu. Sudah dia merokok, dia minum alkohol. Nanti dia ngelem. Nah, biasanya di situ masuk tuh bandar-bandar atau orang-orang jahat. Dikasih dulu gratis nih narkoba untuk anak-anak sekolah. Nanti kalau kalian sudah kecanduan, kalian ditinggal sama mereka. Yang ada jadinya mencuri, curi uang mamanya, jual tabung gas mamanya, bohong-bohong buat beli jadi jangan ya, jangan sampai ya. Apalagi yang menjadi polisi ya, yang menjadi dokter, menjadi guru. Kalau kalian pakai narkoba itu tidak bisa ya, karena itu ada cek kesehatan ya Bapak Ibu ya. Kali kalau mau jadi PNS itu kita harus cek narkoba dulu, dicek kesehatannya dulu. Kalau kita pakai narkoba itu ya nggak bisa sembuh, akan terus ada di fisik kita terlihat. Nah, oke? Nah, merokok berarti menyakiti. Ini ya sebenarnya pemerintah sudah pasang ya di label-label rokok ya, gambar-gambar bahaya rokok ya, ternyata ada yang hatinya bolong ya. Ini ya tenggorokan semuanya ya. Intinya semua akan berujung pada kematian. Cepat atau lambat orang yang pakai rokok, narkoba itu akan berujung pada kematian. Ya, ini juga lainnya. Begini ya. Nah ini efek lain. Orang yang pakai itu dia berhalusinasi, kejang-kejang, overdosis ya. Ini sudah parah nih, sampai kejang. Nah, bagi pecandu nggak usah dulu narkoba, pecandu dan rokok saja. Itu kalau nggak rumah sakit dia di kuburan, ya. Dua itu pilihan, ya. Nah ini modus baru yang tadi itu di video pesannya jangan terima makanan dari yang sudah dikenal, karena dia sudah banyak ditemukan ya di dalam kue itu terkandung narkotika.
Ya, ini BNN Bogor mengamankan ya di Lollipop ini ternyata ada narkobanya Bapak Ibu. Ya, nah ini LCD atau LSID. Ya, ini kasih cerita sedikit tentang LCD atau LSID ini. Dia narkotika ini jenisnya perangko. Ini kejadian nyata di Jakarta deh ya, tahun 2022. Ada anak sekolah, anak SD itu pulang sekolah masih nunggu jemputan. Ada orang yang tidak dikenal datangin dia, "Dek, kamu mau lihat nggak perangko ini jadi nyata?" Kalian kira-kira kalau tahu itu mau nggak? Jangan ya. Nah, anak itu dia karena dia nggak tahu dan dia penasaran, mau katanya. Jadi sampai lain tidak dikenal itu ditempel ke langit-langit mulutnya perangko ini. Perjalanan ke rumah kurang lebih setengah jam, nyampe rumah dia buka pintu, dia lihat ada jamur raksasa. Ada jamur raksasa, dia takut lari, sudah capek masuk dapur karena si jamur ngejar terus. Yang dia lihat jamur ya, dan dia ngejar terus, dia ambil pisau, dia tusuk. Nangislah si jamur. Tahu kan yang ditusuk itu apa? Kepala adiknya sendiri. Dan dia meninggal lagi. Ya, itu karena pengaruh obatan terlarang yang dia berhalusinasi. Jadi apa yang dilihat, apa yang dengar dan rasakan semuanya itu palsu ya. Jadi ingat pesannya, kalau ada orang yang tidak dikenal menawarkan hal-hal yang menggiurkan ya, apalagi makanan, itu ditolak. Atau langsung lari, langsung ke ibu gurunya atau langsung ke orang tuanya. Intinya ditolak. Enggak, oh makasih banyak, makasih aku sudah makan, makasih aku lagi tunggu jemputan, sebentar lagi mamaku sampai. Oke, hati-hati ya. Nah ini ya jenis-jenis permen yang mengandung narkoba ya. Pernah minum yang ini kak? Makan yang permen meletup di mulut? Nah itu dulu pernah ditemukan ada kandungan narkotika ya, tahun 2018 kalau tidak salah. Yang Lollipop juga ini ya. Cuma kalau sekarang ya kita juga tidak bisa pastikan. Cuman pesan dari gambar ini adalah yang mau kakak sampaikan, adik-adik selektif dalam jajan, dalam memilih jajan. Kalau mau jajan lihat dulu ada nggak label halalnya, ada nggak BPOM-nya ya. Karena yang beredar ini tidak semua sih mengandung narkoba, tapi ada yang ditemukan itu mengandung. Ternyata pas diproses dia tidak ada label halalnya, tidak ada BPOM. Nah, bisa jadi mungkin pas anak itu pakai memang ada orang yang jahat yang memasukkan ke dalam permen tersebut ya. Jadi pesannya adalah selektif dalam memilih jajan. Lihat dulu ada nggak label halalnya di jajanan ini, ada nggak BPOM-nya. Nah kayak gini kan ada BPOM-nya ya, ada label halalnya juga ya. Nah kalau ada label halal dan BPOM, insya Allah itu aman dan boleh dikonsumsi. Nah ini ya before after orang yang pakai narkoba ya. Orang yang pakai narkoba, sebelum pakai narkoba tuh dia segar juga, cantik ya, ganteng-ganteng, bersih, wangi. Tapi kalau dia sudah pakai narkoba dia akan kehilangan kemandirian kayak gini ya, jadi jelek, jadi bau ya. Nah ini tips untuk cara mencegah. Yang pertama, tolak ajakan merokok. Ingat, rokok adalah pintu gerbang masuk narkoba. Yang kedua, hindari pergaulan atau tempat nongkrong yang tidak baik ya. Kalau sudah tahu temannya nakal, temannya jajan, nggak usah diteman ya, cukup disapa aja. Ketiga, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif ya. Kayak di sekolah ikutlah ekstrakurikulernya, yang suka basket ikut basket, yang suka voli, badminton, yang suka pramuka atau apapun ikutin kegiatan-kegiatan yang positif. Yang keempat, ingat tidak ada ajaran dimanapun, mau baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan agama apapun di dunia ini yang tidak ada yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Ingat, setiap mau nakal adik-adik ingat, ada mama papa yang setengah mati di rumah, ada bapak yang sudah capek kerja cari uang ya, ada mama yang kesian capek-capek masak. Ingat, kalau kalian penasaran sama rasanya rokok, ingat kesiannya bapakku sudah kerja cari uang capek-capek ya kan, kesiannya mamaku sudah masakan aku sarapan, gosokkan bajuku, masa aku merusak harapan orang tua karena narkoba ya. Jangan ya. Jadi adik-adik ya, kalau ada orang yang menawarkan itu ditolak
bertolak. Nah, sama ada satu tips nih. Kasihan, tapi kan kita nggak boleh ya musuhin teman-teman. Ya, nggak boleh memang. Ya kan? Nah, cukup begini tipsnya. Kalau kalian sudah tahu dia nakal, kalau dia panggil kalian, cukup disapa aja. Misalnya, halo Fahri gitu, hai. Nah, hai aja. Habis itu tinggalin dia, nggak usah dilanjutkan lagi. Mau dia ngomong apa-apa, nggak usah ditanggapin, biarin aja. Ya? Oke? Nih, sekarang mau kasih tanya berhadiah. Kalau sudah kecanduan aku harus apa ya? Yang tahu nggak? Di belakang deh. Oke, yang mana Bu Guru? Ya. Kalau sudah kecanduan harus apa ya? Kenalkan namanya, kelas berapa? Tolong kakak Bella snacknya. Ya. Semangat-semangat anak-anaknya, senang saya. Sini, di sini biar itu kakaknya lagi live. Malas? Nggak apa-apa lah, sini. Nah, biar masuk di Instagram. Malu dia Bu Guru. Kenalkan namanya, kelasnya, terus kasih tahu teman-temannya. Kalau sudah kecanduan harus ngapain dia? Oke, nama Nazril. Kalau sudah kecanduan harus apa, Nazril? Berobat. Apa namanya berobat di band itu, apa namanya? Yang R depannya. Ada yang bisa bantu Nazril nggak? Ya, yang cewek sini. Nggak apa-apa, sini. Coba, nggak usah malu Bang. Ada dua seningnya kakak Bella. Yang pesannya ya Bel. Coba, Nazril dengarkan dulu. Sudah benar kalau kecanduan itu harus berobat. Cuman berobatnya tuh apa namanya di BNN deh? Sini. Rehabilitasi. Tepuk tangan dulu. Kasih ya. Tunggu snacknya. Ambil snacknya. Oke. Sudah benar ya. Kalau kedua-dua dapat. Kalau kecanduan itu harus berobat. Benar Nazir, cuma kurang tepat. Berobatnya dengan rehabilitasi. Oh iya, mau kasih info. Rehabilitasi di BNN itu gratis ya. Gratis. Kalau di swasta itu bayar. Satu bulannya 3.500.000. Kalau di BNN semuanya gratis. Oke, rehabilitasi jawabannya ya. Nah, adik-adik, rehabilitasi itu adalah serangkaian proses pemulihan orang yang pakai narkoba. Jadi orang yang pakai narkoba itu nanti akan di-asesmen sama BNN, akan diterapkan nanti terapinya. Ya, oke? Raih cita-citamu tanpa penyalahgunaan narkoba. Kita yel-yel lagi satu kali lagi ya. Yel-yel ya. Ini aku cinta, aku pegang dadanya, cinta love. Aku cinta Indonesia, aku cinta Indonesia. Ayo perang lawan narkoba. Oke? SD 003 Tarakan. Aku cinta Indonesia. Ayo perang lawan narkoba. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah selesai kasih materi pada pagi hari ini. Di sini Bu Guru ada tanya jawab? Ada? Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang sesi tanya jawab. Boleh nanya apa aja tapi terkait narkoba atau tentang BNN ya. Sekarang yang mau bertanya siapa? Oke, boleh. Kamu maju sini. Siapa lagi? Oke. Bella. Kamu? Ya, boleh maju. Yang bertanya snacknya dapat 2. Masih cukup ya? Dua orang aja. Tinggal 2 orang. Cowok deh 1. Cowok deh. Tadi kamu udah ya? Udah Pak? Gantian gak apa-apa ya? Yang belum dulu ya? Ayo, siapa yang mau nanya di tangan? Oke. Cowok 1. Ya, sudah dapat? Yang belum lagi ya, biar kita dapat
Yang mana? Maju nak. Oke. Anda tinggal 5, nanti yang bertanya dapat 2, nanti kasih 1 pertanyaan, nanti dapat 1 pertanyaan ya. Oke, kita dengar pertanyaan dari yang cewek dulu. Yang foto kan ya Mas Andi? Yang cewek dulu. Dengarkan pertanyaan temannya, oke? Nama saya Putri Afitra Mulani dari kelas 6C. Pertanyaan saya, narkoba itu bisa seperti apa aja sih bentuknya, jenisnya? Oke, yang selanjutnya yang cowok menangkan nama kelas berapa, terus pertanyaannya apa? Dijelasin semua ya. Oke, turun tangan duduk aja boleh kasih jawab. Oke, terima kasih. Nah, yang temennya yang cewek nanya Kak, jenis-jenis ya, jenis-jenis narkoba. Adik-adik ingat, narkotika itu ada terbagi atas 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 itu tidak boleh digunakan sama sekali, baik untuk keperluan kesehatan maupun penelitian. Itu ada contohnya sabu, ganja, morfin, heroin. Kalau untuk jenisnya ini metamfetamin atau sabu. Di Tarakan itu paling banyak beredar itu adalah amfetamin atau metamfetamin atau ais atau kristal, atau kalau yang sering kita dengar itu adalah sabu. Ini sabu itu masuk narkotika golongan 1. Dia tidak boleh digunakan baik untuk keperluan kesehatan maupun penelitian. Ada juga golongan 2 dan 3 ya. Itu boleh digunakan tapi untuk keperluan kesehatan atau penelitian. Mohon maaf, di sini yang cowok-cowok sudah sunat? Sudah semua. Yang cewek ada yang pernah operasi? Enggak, ada yang pernah. Nah, sebelum disunat kalian di apa tuh di video? Sakit enggak? Enggak. Iya, tapi habis itu kerasa kan pas sunatnya. Nah, itu contoh narkoba yang boleh digunakan. Adik-adik, di bius itu mengandung narkoba golongan 3 yang boleh digunakan untuk ilmu kesehatan dan tentunya pakai resep dokter ya. Jadi narkoba itu adik-adik ada yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh itu dia berupa obat-obatan. Kenapa? Karena narkoba itu sifatnya meredakan rasa sakit, bukan rasa lapar sayang. Rasa lapar katanya. Rasa sakit. Makanya orang yang di bius itu dia ada rasa sakit karena itu ada narkobanya. Tapi narkoba yang boleh digunakan untuk kesehatan dengan resep dokter. Nah, ini dia contoh narkotika lainnya di dek. Ada morfin, heroin, dan kodein ya. Cuman kalau ditarakan kita belum pernah menemukan kasus, jangan sampai lah ya. Terus juga nah kalau alami itu ada opium dan ganja atau magic mushroom.
kasihan kalau temanku ompong berarti dia pakai narkoba. Belum tentu. Itu hanya ciri-ciri utama saja, ya. Mata cembung, gigi keropos, dia jadi lebih agresif, suka marah-marah, suka bohong, suka bolos. Itu hanya ciri-ciri utama. Tapi untuk membuktikan, dengerin, untuk membuktikan orang itu benar nggak dia pakai narkoba, itu tidak bisa hanya dilihat saja, harus dites atau diuji narkotika melalui pengecekan tes urin, ya. Bisa ke BNN, nanti urinnya kami periksa pakai rapid test memang khusus uji narkoba. Nanti bisa itu dipastikan apakah dia betul pakai narkoba atau tidak. Cuman kalau ciri-cirinya itu biasa dia matanya cekung, giginya keropos, dia sulit konsentrasi, ya. Dia nggak bisa ngomong empat mata kayak gitu. Dan dia agak bau. Kenapa dia bau? Karena dia kehilangan kemandirian. Dia jadi malas mandi, ya. Dia akan susah tuh mengontrol diri. Oke, terjawab? Oke, mana tadi yang bertanya? Mana tadi yang bertanya? Mana? Oke, bagi-bagi ya sepertinya ya. Siapa yang bertanya tadi yang mana? Oh iya. Tinggal satu snack. Ya. Nah, sekarang kasih yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Satu pertanyaan terakhir. Siapa yang tahu kepanjangan narkoba? Oke, ini duluan. Yang lengkap ya. Yang terdiri dari 3 suku kata, singkatan. Kenalin namanya, kelas berapa, terus apa singkatan dari narkoba? Nama saya Nurul Emilia dari kelas 6C. Singkatan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan radioaktif. Oke, kalau gitu sekian ya dulu. Kami ada lagi yang bertanya, tapi nggak ada hadiah. Jadi, mau nanya tapi nggak ada hadiah nggak apa-apa. Oke, nanti kasih yang pilih hadiahnya ya. Kenalin nama sini. Kenalin namanya, kelas berapa, namanya apa? Sekarang kelas 6C. Tepuk tangan dulu. Jika ada teman yang terindikasi pakai narkoba, kita harus bawa kemana ya? Bawa ke BNN. Langsung bawa ke BNN. Dan nanti kami akan mengamankan identitasnya. Kami akan jaga kerahasiaannya karena itu merupakan hak dari penyalahguna. Nanti bisa datang ke BNN, bisa bawa KTP-nya, bisa bawa pendamping dari orang tuanya atau kakaknya, dan semua biaya rehabilitasi juga itu gratis. Jadi rehabilitasi itu ada 2, bisa rawat inap, bisa rawat jalan, tergantung nanti hasil asesmennya apakah dia masuk kategori ringan ke sedang. Kalau ringan ke sedang dia cukup rawat jalan, tapi kalau dia berat ke parah dia harus dirawat inap. Itu kebetulan karena mau ada deh paling dekat di Tanah Merah Samarinda sama di Balai Besar Lido di Bogor. Untuk semua proses rehabilitasi gratis kalau yang inap. Tapi yang menjadi kendala itu untuk transportasinya, itu bayar sendiri uang tiket pesawatnya ya. Tapi kalau di rehab di BNN semuanya gratis. Oke, terjawab. Ada lagi yang mau nanya? Oke, sini. Ya, kenalin nama, kelasnya, sama tanya apa? Saya Mutiara dari kelas 6C. Saya ingin bertanya, kan rokok itu berbahaya, tapi sekarang masih
terkait masalah penjual itu kan sudah masuk ranahnya pemerintahan, dan itu juga salah satu penyumbang perekonomian kita adik-adik. Cuman yang mau kami pesan, kenapa kami datang ke sekolah-sekolah ini, kami kasih tahu bahaya rokok. Seenggaknya dengan adik-adik tahu rokok ini berbahaya, bisa merusak masa depan, bisa merusak organ-organ tubuh. Cukup kalian berhenti atau tidak mau pakai rokok, kan lama-lama akan bangkrut ya ibu ya si penjualnya. Kalau tidak ada yang beli kan nanti dia juga akan rugi, dan rokok itu kan ada luarsanya. Nah, jadi tugas kita adalah kita tidak bisa melarang karena itu sudah berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah ya terkait penjualan rokok. Seenggaknya adik-adik tahu rokok itu berbahaya, adik-adik tidak mau pakai, itu kan sudah membantu tuh. Jadinya rokoknya nggak laku, bangkrut ya kan. Lama-lama kalau semakin tidak ada yang pakai, ya nggak akan dia jualan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Terjawab? Oke, sudah cukup ibu? Oke, sudah cukup ya adik-adik. Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih banyak. Kasih yang maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga berkenan dan tidak kurang daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim BNKKK sudah hadir ke Asrama Nomor 3. Dan Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang hebat. Terima kasih sekali anak-anak Ibu sudah mendengarkan dengan baik dan bertanya dengan baik. Thank you so much. Anak-anak, kita tutup acara kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, kita datang tertib, kita juga kembali tertib.